pagi dan shalom. Saya ucapkan shalom bagi berkati Tuhan. Prosper people say, I grow, and I glorify. Boleh lebih semangat lagi, fresh anointing people say, I grow, and I glorify. Puji Tuhan, boleh beri salam yang hangat pada kanan kiri depan belakang Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di gereja kita, di rumah kita. Senang bisa berjumpa dengan setiap Bapak Ibu Saudara baik di tempat ini maupun yang beribadah secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Puji Tuhan yang percaya bahwa Tuhan kita baik, boleh bersama kita mengangkat tangan kita di pagi siang hari ini. Kita mau nyanyikan kebaikannya, kasih setianya yang begitu ajaib bagi hidup kita. Buka hati kami Roh Kudus, dan biar Engkau yang mengambil alih setiap hati kami, pikiran kami, hidup kami, roh jiwa dan tubuh kami. Dengan penuh keberanian kami hampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau mulai tabiskan ibadah raya yang dahsyat dan luar biasa hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan ajaib. Setiap kita siap menyembah Tuhan, bersama kita katakan amin. Bagi Dialah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Segala kebaikan, kasih setia-Mu bagi kami. Terpujilah Tuhan, Bapa kita, Dia baik. Amin. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Kita dipilih, kita diangkatnya. Thank you Jesus. Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Mari bersama angkat tangan kita, katakan pujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatan, hanya karena kasih dan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Kita beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Hanya karena anugerah-Nya kita ada hari ini. Tidak ada yang lain selain ucapan syukur yang kami bawa Tuhan. Oh, Kau baik, sungguh baik. Oh. Mari lebih lagi katakan, terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia berkati kita dengan limpahnya. Amin. Kau baik, sungguh baik Yesus. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik.
sangat baik, kau baik. Bapa, kau sangat baik, kau baik. Mari nyatakan pagi hari ini. Bapa, kau sangat baik, kau baik. Bapa, kau sangat baik, kau baik. Bapa, kau sangat baik, kau baik. Oh Bapa, kau sangat baik, kau baik. Mari panggil Dia, Bapa yang baik. Bapa, kau baik, sungguh baik, selalu baik, Bapa. Bapa, kau sangat baik, kau baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus. Terpujilah kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Kebenaran-Mu bukan perbuatanku, it's only by Your grace, Jesus. It's only by Your love, bukan kebaikanku, bukan perbuatan, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaran, bukan Tuhan, bukan kuatku, Yesus. It's only Your grace, Jesus. Ini lagi katakan, bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Yesus baik,
Dia baik. Dia baik. Oh rabaya sikana ya rabaya sikana. Oh narabaya sikana narabaya sikana. Betapa baiknya Engkau Tuhanku. Kau baik Yesus. Oh rabaya sikana ya You're so good to me, Lord. Terima kasih. God is so good. God is so good. God is so good. Amen, amen. He's so good to me. Mari angkat tangan kita, katakan. God is so good. Amen. God is so good. God is so good. He's so good to me. Come on, church. Sing it. God is so good. Sorak-sorak terbaik buat Tuhan kita. Yang selalu baik, yang sungguh baik. Bagi Dialah segala kemuliaan. Dan semua Tuhan yang siap malam lagi memuji Tuhan dan bersuka cita, boleh bersama-sama angkat dua-dua tangannya dan katakan. Lebih semangat lagi, katakan. Boleh bersama angkat jempolnya dan beri jempol itu pada kanan, kiri, depan, belakang kita. Sungguh tak berkesudahan kasihnya bagi kita, amin. Go! Semua bersuka cita, amin. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku.
menyelesaikan semuanya bagi kita. Mari deklarasikan dengan segenap hati kita sama-sama. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami. Katakan semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami. Dengan iman percaya lebih lagi katakan, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami. Tuhan, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami. Tuhan, mari nyanyikan kebesaran yang sama-sama. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Semua dengar jemaat Tuhan saja, tepuk tangan sambil bertepuk tangan. Kami nyanyikan mengalahkannya. Kami saksikan kuasa Yesus. Bisa melompat buat Tuhan kita. Semua mengalahkannya. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya, mengalahkannya, menggantikannya, mengalahkannya, menggantikannya. Beri tepuk tangan hanya bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Prosper people say, fresh anointing people say. Katakan BFA, my church, my home. BFA, your church. Sebelum duduk boleh beri senyum termanis pada kanan kiri lubang belakang Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk bersama, diberkati Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, 1 bulan 1 kali kita diberi kesempatan untuk boleh menabur bagi pekerjaan misi dan diakonia. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan taburan yang terbaik di pagi siang hari ini. Katakan, maka menaburlah saya bagi pekerjaan misi dan diakonia. Dan di dalam tahun ini juga saya pasti menuai sebab saya anak yang dikasihi Tuhan. Saya menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Setelah kita siap menabur, mari bersama katakan amin. Para pelayan Tuhan akan melayani setiap Bapak Ibu Saudara, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak memberikan taburan secara non tunai dapat men-scan barcode atau mentransfernya pada nomor rekening atau barcode yang tertera di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk setiap taburan yang telah Bapak Ibu Saudara berikan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi di pagi siang hari ini.
bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatanku, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas untuk mengenal kehendak-Mu saja, kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami buka hati kami, dan kami berserah
Biar kehendak-Mu yang terjadi, Yesus. Biar keinginan-Mu yang terjadi, Yesus. Dan bebaskan roh kita menyembah Dia pagi siang hari. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Kau lebih dari sangku. Anugerah-Mu lebih dari cukup. Ku berserah kepadamu, pemilik hidupku, pemegang hidupku. Jadilah kehendak-Mu, Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku itu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri sama-sama. Angkat suara, angkat tanganmu. Itulah kekuatan Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan Selalu anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Sama-sama angkat tangan dan panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Katakan amin. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu.
Semua yang siap diberkati boleh lambaikan tangannya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, saya diberkati. Bilang, saya diberkati, saya dicintai, saya dikasihi, saya wise, saya smart, I can do anything. Amin. Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Yang percaya dalam nama Yesus sama-sama berkata, amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara, shalom. Semua sehat, semua diberkati, amin. Saudara, saya udah nyiapkan ada 3 bahan khotbah. Saudaraku di sini dan di Balarea berbeda, tapi Tuhan suruh saya nyampaikan satu bahan yang sama baik di sini maupun di Balarea. Pagi ini saya mau mengajar sekali lagi saudara, lepaskan pengurapan Yesus yang ada dalam dirimu kepada situasi kondisimu. Maka sesuatu akan berubah ketika engkau melepaskan pengurapan Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang Kristen, ada 4 golongan. Nomor 1, dia nggak tahu dia diurapi. Nomor 2, dia tahu dia diurapi tapi tidak tahu cara menggunakan, melepaskan pengurapan yang ada di dalam dirinya. Nomor 3, golongan 3, dia tahu dia diurapi dan dia tahu cara melepaskan pengurapan. Tapi seringkali dia lupa, dia lalai, dia jarang menggunakan, melepaskan pengurapan yang ada di dalam dirinya ke situasi yang ada. Anda ada di dunia, tapi Anda bukan berasal dari dunia. Saudaraku, dunia yang sudah terkontaminasi, jatuh karena dosa, itu membuat kehidupan kita tidak mudah. Tantangan demi tantangan, dan segala macam penyakit akan bermunculan. Saudaraku, orang-orang di luar sana, dalam tanda kutip mereka memakai pengurapan. Dalam tanda kutip saya bilang, orang-orang di luar sana, mereka pakai pengurapan. Untuk apa? Saudaraku, jimat-jimat, aji-aji, saudara dan sebagainya. Untuk apa? Untuk karir mereka, untuk bisnis mereka, untuk macam-macam, pelet, santet, guna-guna, dukun, paranormal. Maka Anda lihat saudaraku, ya, para peramal-peramal begitu laku. Karena apa? Orang-orang di luar pada cari seperti itu. Nah, Anda, Tuhan udah kasih pengurapan. Untuk Anda bisa menang, menghadapi apapun, kelemahan di dalam kesehatan, kelemahan atau kerusakan di dalam hubungan. Saya percaya hanya pengurapan Allah yang ada dalam dirimu yang akan membawa engkau, perhatikan baik-baik, 30 menit ke depan akan mengubah kita dan mulai hari ini mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Maka Bapak Ibu, judul khotbah pagi ini, lepaskan pengurapan Yesus dan kuasa Yesus dalam situasi dan kondisimu. Lepaskan pengurapan Yesus, lepaskan kuasa Yesus. Saudara, dari ibadah pertama di Balarea, kedua tadi di Baros, 3 di Balarea, saya nggak bisa menyelesaikan poin yang kedua. Saya akan khotbahkan, lepaskan kuasa Yesus ke dalam sikonmu nanti di hari Rabu dan di hari Kamis. Bawa orang-orang sakit, saya percaya banyak kesembuhan mujizat akan terjadi ketika kita menggunakan, melepaskan kuasa pengurapan ini. Lepaskan pengurapannya dalam situasi kondisi Anda. Saudaraku, dalam Mazmur pasal 20 ayat 6, Daud berkata begini, gua sekarang ngerti, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Kurang mantap, shalom. Daud ngomong begini, sekarang gue tahu Tuhan memberi kemenangan kepada siapa? Kepada orang yang diurapinya. Bukan kepada sembarang orang, hanya kepada orang yang diurapinya. Daud memberikan kesaksian. Kenapa? Dia lihat Saul. Ketika Saul diurapi. Saudaraku, seorang raja, bisnisnya apa? Perang. Ketika dengan perang dia dapat, saudaraku, pampasan perang. Saul tambah kaya. Saul tambah berhasil. Saul tambah sukses. Saul, saudaraku, diberkati Tuhan ketika pengurapan ada di dalam diri Saul. Saudaraku, peperangan demi peperangan dimenangkan oleh Saul ketika pengurapan Allah ada pada dirinya. Sampai satu titik, saudaraku, pengurapan dalam diri Saul itu lengit, hilang, saudara. Apa yang terjadi? Saul kemudian menjadi pecundang sampai akhir hidupnya. Kemudian Daud melihat hal yang kedua, yaitu dia lihat hidupnya. Yaitu ketika dia diurapi Tuhan, apa yang terjadi dengan Daud? Dia perang kemanapun, mulai dari Goliat,
Ngalahin kemudian 100 orang Filistin diminta oleh Saul, dikasih 200. Sampai akhir hidupnya, Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan semua janji Allah kepada Yosua dan Musa untuk seluruh tanah perjanjian itu diberikan kepada bangsa Israel. Itu digenapi bukan di zaman Yosua, bukan di zaman Saul, bukan di zaman hakim-hakim. Tapi di zaman siapa? Di zaman Daud. Kenapa? Maka Daud berkata, sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan hanya kepada orang yang diurapinya. Nah, tahukah Anda ketika Anda terima Yesus, Anda juga diurapi Tuhan. Saudaraku, Yesus ketika jadi manusia 100%, dia juga diurapi. Ayatnya di mana? Dalam Imamat dikatakan demikian, saudara. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik. Tepung dalam Alkitab, tepung terbaik menggambarkan tubuh Yesus. Kemudian dikatakan saudaraku, dan ia harus menuangkan minyak. Minyak dalam Alkitab menggambarkan pengurapan Roh Kudus. Serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Kemenyan di dalam Alkitab menggambarkan dalam perjanjian lama dupa yang harum. Yaitu apa? Ketika seseorang memuji, memanggil, berseru kepada nama Yesus, itu sedang mencurahkan, membubuhkan kemenyan, saudara. Artinya ketika Yesus sebagai manusia di muka bumi, tubuhnya diurapi oleh Roh Kudus. Saudara, ketika Yesus dibaptis turun Roh Kudus, maka itulah bicara pengurapan. Maka Yesus juga dalam Lukas pasal 4, dia mengutip Yesaya 61, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Artinya Yesus diurapi ketika dia ada di muka bumi. Pantes Yesus gak pernah kalah. Maka saudara dan saya sadar ketika kita terima Yesus, kita juga menerima pengurapan Tuhan Yesus. Ada Yesus di dalam hati kita, ada pengurapan di dalam diri kita. Pengurapan yang ada dalam diri saudara, saudaraku, bisa saja bermanifestasi, bisa saja Anda rasakan. Tapi yang jelas, apapun mungkin kau nggak merasakan, pengurapan bisa membuat seseorang mungkin merinding, seorang mungkin getar-getar, mungkin rebah, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, itu bukan hanya, kalaupun Anda nggak ngerasakan itu semua, bukan berarti nggak ada pengurapan. Anda sudah diurapi. Nanti saya akan sampaikan ayat-ayatnya, saudara. Oke, nah ketika membubuhkan kemenyan, artinya ketika kita berseru memanggil Yesus, pengurapan Yesus itu diaktifkan. Bapak Ibu, saya minta tolong ada yang bawa mobil, boleh? Kunci mobilnya saya pinjam. Pak Jimmy boleh, Pak Jimmy aja. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Jimmy, thank you. Ya, thank you. Tolong Pak Novian masukkan kotak persembahan. Sorry. Saudara Shalom. Bapak Ibu, saya pegang kunci mobil, parkir di sana. Saya buka pintunya, bisa. Saudara, mobil sekarang smart key, nggak pakai kunci manual lagi. Ketika saya nggak bisa menggunakan smart key, saudaraku, saya akan kebingungan menyalakan mobil. Ibaratnya itu mobil gak akan pernah hidup dan berjalan kalau saya gak starter. Ini gambaran Anda diurapi tapi Anda gak pernah memakainya. Anda gak pernah bisa melepaskannya. Maka pengurapan hanya tinggal pengurapan di dalam diri Anda. Tapi ketika Anda start, Anda bisa menggunakan, sesuatu terjadi. Mobil bisa berjalan. Dari satu tempat kepada tempat, hal yang sama ketika engkau melepaskan pengurapan. Engkau akan melihat kemenangan dalam bisnis, kemenangan dalam pekerjaan, kemenangan atas penyakit, kemenangan atas apapun. Itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ingat, raja-raja di luar. Raja-raja di luar artinya apa? Mereka orang-orang dunia. Baik mereka TNI, Polri, PNS, karyawan swasta, apakah mereka pengusaha. Dengar, bukan rahasia lagi. Saudaraku, banyak orang di luar sana memakai, saudaraku, yaitu apa? Penasihat spiritual dalam tanda kutip. Bisa dukun, bisa orang pintar. Mereka minta supaya naik pangkat, mereka minta supaya usahanya laris. Mereka pakai itu semua. Maka saudaraku, Tuhan tahu Anda diurapi untuk Anda menjadi pemenang di dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Daud bersaksi, sekarang gue tahu Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Siapa orang yang diurapinya? Saudara-saudara dan saya. Katakan I'm anointed. Saya orang yang diurapi Tuhan. Katakan amin.
Ayatnya di mana? Kita diurapi. 1 Yohanes 2 ayat 20 berkata demikian. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Bukan akan, tapi telah beroleh pengurapan. Kapan? Ketika kita terima Yesus, kita sudah memperoleh pengurapan. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saudaraku mungkin ada berkata, Pak, apa betul saya masih diurapi? Saya rasa begini. Pengurapan bukan bicara perasaan. Pengurapan bisa dirasakan. Tapi ketika perasaanmu gak bisa merasakan, tetaplah dengan iman percaya. Tuhan tetap mengurapi saudara. Ayatnya di mana? Ayat 27 berkata demikian. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Artinya apa? Sekalipun hari ini kamu gak merasakan, kamu kayaknya gak ngerasa apa-apa. Dulu Pak, ketika saya baru bertobat, saya baru terima Yesus, baru nyanyi satu lagu, saya udah merasakan hadirat Allah, saya udah merasakan pengurapan kencang. Air mata saya meleleh, saya geter-geter, bahkan mungkin saya rebah atau saya mengalami kuasa pengalaman. Puji Tuhan, itu semua adalah manifestasi. Tapi kalaupun gak ada itu, tetaplah percaya. Ketika engkau menerima Yesus, anointed, pengurapan itu tetap ada dalam dirimu. You are anointed. Engkau orang yang diurapi. Bilang sama saya orang yang diurapi. Amin. Bilang sama saya orang yang diurapi. Sama seperti ini, saya udah punya mobil ini. Tapi ketika saya nggak bisa menghidupkan, apa artinya? Mobil nggak bisa jalan, hal yang sama. Anda udah terima pengurapan, Anda udah diurapi. Tapi kalau Anda nggak bisa mengaktifkan, Anda nggak bisa melepaskan, untuk apa saudara? Maka pakai, siapapun saudara, Anda butuh pengurapan. Saudaraku, Aholiab dan Besaliel, seorang biasa, sebelum dia mengerjakan perkakas tabernakel Musa, dia diurapi. Ketika Tuhan memerintahkan pembangunan tabernakel, yaitu tabernakel Musa, perkakas-perkakas saudaraku dibuat sedemikian rupa, siapa yang bisa mengerjakannya? Aholiab dan Besaliel. Kenapa mereka bisa mengerjakan? Mereka diurapi. Pengurapan itu membuat mereka mampu. Artinya mungkin Anda pengusaha, Anda butuh pengurapan. Anda punya toko, Anda butuh pengurapan. Anda karyawan biasa, Anda butuh pengurapan. Anda TNI, Polri, PNS, Anda butuh pengurapan. Kenapa? Lawanmu di sana, sainganmu di sana, mereka pakai yang seperti itu. Tapi dengar, dia yang ada dalam diri saudara lebih besar daripada dia yang di luar sana. Yang percaya tepuk tangan paling meriah. Katakan amin. Haleluya. Amin. Pengurapan ini yang membawa Anda mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara. Katakan amin. Nah, terus gimana cara kita melepaskan pengurapan? Kidung Agung menjawab, saudara. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Saudaraku, sekali lagi, minyak gambaran apa? Pengurapan. Bagaikan minyak yang tercurah namamu. Kapan minyak itu tercurah? Ketika gadis-gadis menyatakan cinta kepada mempelai pria. Siapa gadis-gadis? Kita gerejanya. Kita adalah mempelai wanita. Bilang sama saya, kita mempelai wanita. Pak, saya pria. Enggak apa-apa. Tapi gereja dibilang mempelai wanita. Bilang sama saya, kita mempelai wanita. Bilang sama saya lebih keras. Amin. Anda mempelai wanita? Ketika Anda memanggil nama Yesus, Anda sedang melepaskan pengurapan itu ke dalam situasi dan kondisi. Saya mau kasih kesaksian. Beberapa waktu yang lalu saya diminta seseorang mendoakan papahnya yang punya penyakit khawatir, takut, depresi. Sehingga papahnya nggak bisa tidur selama 4 tahun. Pakai obat tidur pun paling tidur cuma 15 menit. Saudara udah dibawa ke psikolog, udah dibawa ke psikiater, udah dibawa ke dokter, udah dibawa ke hamba Tuhan. Nggak ngalami apa-apa. Sampai kemudian anak-anaknya, pengusaha-pengusaha sukses ini bilang, Pak Agung, apa yang bisa saya lakukan? Tolong Pak Agung doakan papa saya. Saudara, saya ketemu dengan papanya yang sudah tua, saya panggil dia engkong. Apa yang bisa saya lakukan kepada orang yang seperti ini? Mau saya khotbahin kitab Wahyu, takut nanti saudaraku. Trip to hell itu saudaraku, betul enggak? Itu bikin tambah ngeri, udah enggak bisa tidur, ditakut-takutin neraka, saudaraku. Mau saya khotbahin apa lagi saudaraku?
ya kitab Mazmur atau apapun. Saya bingung mau khotbah apa, dia nggak mudeng. Tiba-tiba saya tanya sama Tuhan dan Tuhan bilang gini, nyanyi satu lagu. Saya nyanyi satu lagu saudaraku. Yesus yang termanis buat engkau. Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat jiwaku. Buat jiwaku. Buat jiwaku. Terus saya nyanyikan. 10 menit, setengah jam, engkau ini saya peluk. Yesus yang termanis buat engkau, buat engkau, buat engkau. Yesus yang termanis buat engkau, dia cinta selamanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya peluk dia, saya doakan, saya nyanyi Yesus yang termanis. Engkau ini rebah. Di tempat tidur saudara, jatuh. Enggak gerak. Saya takut mati dia. Saya lihat, oh masih bernafas, puji Tuhan, alhamdulillah saudara. Kemudian saya bangunin enggak bangun. Saya pamit, besok anaknya telepon saya. Puji Tuhan Pak, untuk pertama kali dalam 4 tahun. Papa saya bisa tidur 5 jam tanpa obat tidur saudara. Anda lihat. Penyakit insomnia, apapun you boleh absen, semua itu takluk pada satu nama, Yesus. Maka kenapa Anda diberi nama Yesus? Gunakan, panggil, berseru. Kitab Roma berkata, siapa yang berseru kepada nama Yesus, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus, baca sama-sama, akan diselamatkan. Yang keras, akan? Katakan Yesus. Kurang keras, angkat tangannya, panggil namanya. Ketika engkau berseru pada nama Yesus, keselamatan apa yang kau perlukan? Keuanganmu yang mungkin sekarat, hubungan keluarga yang mungkin sekarat, anak, orang tua, suami, istri. Hubungan mungkin mantu, mertua yang sekarat. Ketika engkau panggil nama Yesus, akan diselamatkan. Pekerjaan yang sekarat, keuangan yang sekarat. Saudara dengar, you buka dompet. Cuman ngitung, Patimura pegang golok, rapi, teratur, berbaris. You ngeluh, you ngomel, gak ngubah keadaan. You buka toko, gak ada yang beli, you cuman aduh gini-gini terus, gak ngubah keadaan. Saudaraku bangun tidur, Anda cuman ngomong liar, pusing, vertigo, migrain, gak ngubah keadaan. Tapi siapa yang berseru pada nama Tuhan, diselamatkan. Diselamatkan. Gak ada yang mustahil. Pak Bu, Kamis saya udah khotbah ini. Beberapa hari sebelum Kamis seseorang WA saya mengadakan, saudaraku menyatakan keadaannya yang SOS. Dia hanya bilang, Pak doakan, saya doakan. Kamis dia datang dalam keadaan sudah putus asa. Saudaraku, dia dengar khotbah ini, dia praktekkan. Dia lepaskan pengurapan Yesus yang ada dalam dirinya. Itu Kamis malam. Datang saudaraku, saya lihat dia duduk, ya nyanyi, sekedar nyanyi. Saya bilang, yuk nyanyi, semua nyanyi, muji Tuhan. Saudara, ketika dia mulai mempraktekkan pengurapan yang ada dalamnya dilepaskan. Jumat sore enggak sampai 24 jam. Dia WA saya, dia kirim kabar gembira. Pak, puji Tuhan, saya mengalami pertolongan, saya mengalami kelepasan. Aku tunggu-tunggu seperti ini, aku baru tahu. Begitu aku lepaskan pengurapan dalam keadaanku, situasi berubah. Hal yang sama hari ini, sesuatu mujizat akan terjadi. Ketika engkau melepaskan pengurapan. Apapun problemmu, apapun kelemahanmu, apapun keadaanmu. Sebab enggak ada nama yang lebih berkuasa dari nama Yesus. Penyakit you boleh absen, cancer stadium berapa you boleh absen. Semua itu takluk di bawah nama Yesus. Kenapa? Nama Yesus berkuasa. Nama kebangkrutan boleh you absen. Kebangkrutan, resesi, kerugian, kegagalan, absenkan semua. Saya ngerti saudaraku, ketika engkau absen itu semua, dengerin apa yang saya katakan, berseru. Ketika kau memanggil nama Yesus, pertolongan Tuhan datang. Pak Bu, revival, saya bilang begini sama dia, kamu cari kerja di luar. Kenapa? Supaya suatu kali kamu kembali ke Bandung, ke BFA, kamu bisa mimpin dengan etos kerja budaya yang luar biasa. You cari kerja di luar, Bapak gak mau nyariin. Bapak bisa aja minta tolong pengusaha atau pendeta siapa untuk kamu cari kerja bisa. Tapi Bapak mau kamu cari. You tahu saudara,
Dia lamar 400 perusahaan. Dia apply 400 perusahaan. Saya hanya senyum, saya hanya berdoa. Dari 400 perusahaan yang dia lamar, ada Hong Kong, ada Singapura, ada Indonesia. Yang respon gak nyampe 20. Kenapa saudaraku? Ketika saya berseru, Tuhan tolong anak saya. Dewasakan dia. Beri dia pekerjaan. Yesus. Saudara, puji Tuhan. Ini dapat pekerjaan. Saudara, dia baru jalani kehidupan yang mungkin gak mudah bagi dia. Tiap hari harus naik KRL. 2 jam berangkat, 2 jam pulang. Dia bilang, Pak bau Kathy Pak. Oh, nikmati aja saudaraku. Nikmati aja. Supaya kamu dewasa. Saudara, saya gak kenal ownernya. Saya gak kenal saudara. Tapi tiba-tiba saudaraku ownernya pengen ketemu dengan saya. Kita 3 jam kemarin ngobrol, ownernya pengen kenalan. Oke, saya kenalan, puji Tuhan. Dapat kasih karunia, saudara. Cuma satu hal, ketika saudaraku dia udah berserah. Dia pikir mungkin bapaknya kejam, mungkin bapaknya lepas. Saya seperti induk Raja Wali yang sedang melepaskan anak itu. Lepaskan supaya dia terbang. Ketika dia mau jatuh, induk Raja Wali akan nopang dia. Saudaraku, kalau dia kerja di BFA, dalam keadaan seperti ini, saudara. Dia gampangin babe gua, kan begitu. Dia kerja di orang lain, biarin aja dulu saudaraku. Biarkan, sampainya apa? Supaya kamu suatu kali kalau Tuhan panggil kamu jadi gembala, jemaat tahu. Kamu udah membuktikan bahwa di luar pun kamu bisa. Di luar pun kamu keterima, di luar pun kamu berhasil. Kenapa? Pengurapan yang ada dalam dirimu. Saudaraku, kalau Anda tanya, saya tega? Enggak tega. Nangis, merebes mili saudaraku. Lihat dia naik KRL, saya nangis saudaraku. Dia bilang ke maminya, Mi gak kuat. Ibunya bilang, Pak, anaknya udah gak kuat naik KRL. Terus, saudaraku. Ya, jangan ngomong-ngomong ya. Terus, biarkan saudara. Kenapa? Biar dia dewasa. Tapi ketika dia berseru, maka Bapak Ibu ketika dia WL, KKR Gideon. Dia nyanyi lagu saudaraku. Dalam lem gelap ku melihat Yesus harapan. Saya tahu dia itu seruan hati dia. Dia nangis. Sepertinya dunia gelap, sepertinya hilang. Tapi hari ini ketika dia berseru, Yesus. Anda lihat kasih karunia terjadi. Bapak Ibu, hari ini saudaraku dia diterima di sebuah perusahaan. Bukan dari bawah, langsung mengepalai 4-5 orang saudara. Suruh cari orang lain lagi. Saya bilang, nak terus yang benar kamu. Amin. Ownernya ketemu saya hanya bilang, Pak apa kelebihan dari Revival, apa kelemahan, semua saya sampaikan. Silahkan, kita profesional. Jangan karena lihat saya, you baru kenal saya. Biarin, kalau anak saya salah, tegur. Anak saya gini, apain, lakuin. Bapak tega ya? Saya sebenarnya gak tega. Jujur, seperti itulah Bapa di surga. Kadang-kadang dia membiarkan kita supaya kita bergantung penuh pada Tuhan. Tapi ketika hari ini Anda berseru, supaya Anda bergantung sama Tuhan, engkau akan melihat Yesus dimuliakan. Engkau akan mengalami pemulihan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan, akan diselamatkan. Jadi ketika saudaraku, Yesus, Anda lihat, nama Tuhan, ketika Anda berseru, keselamatan datang. Gak ada nama yang olehnya bisa lebih berkuasa dari Yesus. Ambil kunci C ya, C. Sama-sama yuk, saya ngajak saudara nyanyi. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love you. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Lagi, angkat tangannya. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Bapak Ibu, kalau tadi saya ngalami satu lagu saya nyanyikan, Yesus yang termanis. Engkong yang 4 tahun gak bisa tidur di jamah Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah saksikan seorang ibu yang karena kecelakaan dia lumpuh. Bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Saya suruh dia masuk ibadah. Karena waktu itu datang hari Kamis di Balarea. Saya suruh datang, Pak Bu masuk. Ketawa. Saya nggak tahu kalau dia bukan orang Kristen.
Karena duduk di depan gereja gue, ya udah gue bawa aja ke gereja kan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nggak enak mungkin. Pak, Bu, ayo masuk. Akhirnya masuk. Saudara, ketika dia di dalam, suaminya dorong istrinya pakai kursi roda. Saya tanya, kenapa istrimu? Pak, ini kecelakaan. Mungkin patah tulang ekornya, lumpuh. Saudaraku, di tengah khotbah tiba-tiba saya bilang, tadi ada ibu yang pakai kursi roda, maju ke depan. Didorong oleh Aser. Suaminya ke food court, saudaraku. Karena memang bukan orang Kristen. Dan saya panggil nama Yesus, saya lepaskan pengurapan. Dalam nama Yesus, berdiri, bangkit, berjalan. Untuk pertama kali dia berdiri dan berjalan. Dan sebulan atau 3 minggu yang lalu, suaminya telepon saya nggak punya nomor kontaknya. Tiba-tiba ketemu dengan teman saya namanya Irwan Rustandi, orang Bandung. Saudaraku, dia telepon saya. Dia ceritakan apa yang tadi saya katakan. Kenapa kamu di food court? Kan saya bukan Kristen, Pak. Tapi ketika nama Yesus dilepaskan pengurapan, orang lumpuh ini jalan. Saya tanya, sekarang kamu masih di agama seberang? Oh enggak, Pak. Pulang dari situ kami dibaptis. Hari ini kami ke gereja, Pak. Suami istri. Wow. Anda lihat. Untung Bapak maksa saya masuk gereja. Tuh saudaraku. Maka tolong tuh yang di luar-luar paksain masuk aja saudaraku. Bawa masuk. Gak ada yang mustahil. Pak, Bu. Gak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Saya kasih kesaksian yang dahsyat. Baru dapat tadi pagi, maka saya mau saksikan buat saudara. Ada satu pendeta di Oregon, saudara. Mungkin Anda tanya Oregon itu di mana? Dekat Babakan Ciparai, saudaraku. Amerika ya. Saudaraku, pendeta di Oregon ini diutus oleh pemerintah untuk konseling ke rumah sakit jiwa. Orang-orang gila di sana. Apa yang dilakukan? Saudara bisa nanti baca di artikel, klik, Anda bisa googling. Nanti, jangan sekarang, dengerin dulu saya. Amin. Pak, Bu, saya bacakan. Seorang pendeta dari Oregon ditugaskan untuk memberikan konseling di sebuah lembaga kesehatan mental negara bagian. Tugas pertamanya adalah di sel berlapis yang menampung pasien gila yang hampir tidak pakai baju. Alias mungkin cuma pakai CD separuh pula. Dia bahkan gak bisa ngomong dengan orang-orang gila tersebut. Apalagi nasihati, apalagi khotbah. Sebab saudaraku, ketika pendeta ini ngomong apapun, respon dari orang-orang gila ini cuma 3. Erangan, rintihan, dan tertawa tanpa arti seperti tertawa setan. Erangan, rintihan, tertawa, jangan minta saya ngulangin. Tadi ibadah jam 8, ulangi Pak, sembarangan kamu. Semangat Pak, ulangi, jangan kasih saya udah cukup kasih contoh sekali. Saudaraku, pendeta ini mau ngomong apa? Cuman erangan, rintihan, tangisan, dan tertawa setan. Mungkin begitu. Pendeta itu saudaraku ditaruh di tempat yang dimana orang yang gilanya gila beneran. Dia gak bisa lakukan apa-apa. Dia berdoa, Roh Kudus memimpin dia nyanyi lagu ini. Jesus. Apa? Nah, teruskan. Lagu ini sama-sama nyanyi. Yuk 1, 2, 3. Yes, Jesus. Dari awal. Dari awal. Sis, dari awal. Jangan ngantuk kamu ya. Dari awal, 1, 2, 3. Jesus love me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Sama-sama. Yes, Jesus love me. Bilang kiri kananmu, yes. Yes, Jesus love you. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Puji Tuhan. Semua nyanyi tadi? Yang gak nyanyi,
Hati-hati, saya ingetin ini. Hati-hati ini. Bapak Ibu, shalom. Pendeta ini gak tahu apa yang mau dikerjakan. Dia nyanyi lagu ini. Yes, Jesus love me. Dia lihat orang-orang gila tadi. Yes, Jesus love you. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Apa yang terjadi? Enggak ada yang terjadi. 5 menit, 10 menit, 1 jam. Ada yang terjadi? Nothing. Enggak ada apa-apa. Orang gila tetap gila. Tetap dengan 3 respon. Saya ulangi lagi biar Anda senang ya. Biar puas. Erangan, tangisan. Shalom. 1 jam dia pulang. Besok Pak, Bu, dia datang lagi. Karena memang tugasnya ke situ. Dia nyanyi lagu yang sama. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love you. Gak ada yang terjadi. Hari ketiga, seminggu, gak ada yang terjadi. Minggu kedua, maybe. 1 persatu orang gila mulai ikut nyanyi. Yes, Jesus love me. Yang dulu pandangannya mungkin masih begini, agak mending. Yes, Jesus love me. 1 bulan, cuman itu berseru, memanggil, melepaskan pengurapan nama Yesus. 1 bulan, pendeta itu cuma nyanyi itu tok, enggak khotbah, enggak doa. Cuman yes, Jesus love me. Apa yang terjadi? Dalam 1 bulan, 36 orang yang gilanya paling parah dipindahkan ke tempat yang paling ringan. Wow. Tepuk tangan. Kalau hari ini ada ibu-ibu datang ke saya, Pak Pendeta, Bapak Pendeta nggak tahu suami saya gila, nyanyikan lagu tadi. Shalom. Shalom. Saudara, apa yang dikerjakan? Pendeta ini bulan kedua datang, nyanyi. Dia berseru pada nama Yesus. Ini hal yang dahsyat. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Tiap hari cuman nyanyi lagu. Yes, Jesus love you. The Bible tell me so. Alkitab mengatakan, kamu lemah tapi dia kuat. Kamu lemah tapi dia kuat. The Bible tell me so, Jesus love you. Saudara, 1 tahun, apa yang terjadi? Rumah sakit jiwa tadi. Semua yang gila pulang ke rumah, waras, sembuh. Tepuk tangannya boleh, tapi tahan. Semuanya sembuh, tersisa 2 yang mungkin gak nyanyi. Maka hati-hati yang gak nyanyi tadi. Haleluya. Loh, Bapak Ibu, nama Yesus berkuasa. Ketika tembok Yeriko menghalangimu, Yosua hanya memanggil nama Tuhan. Tembok yang kuat roboh. Tembok apa yang menghalangi? Breakthrough dalam hidupmu. Masalah apa yang menghalangi engkau? Penyakit apa yang ada padamu? Yang mungkin dokter berkata mustahil. Ini gila. Gila. Kok bisa? Ketika saya membaca kesaksian ini, merinding saudaraku. Wow. Jadi kalau ada ibu-ibu, Pak, Bapak nggak tahu suami saya itu Pak gila loh Pak. Panggil nama Yesus. Pak, istri saya itu bawel, sambil kau tepuk. Panggil nama Yesus. Saya percaya, gila aja sembuh apalagi bawel. Amin. Amin. Gila aja sembuh apalagi pelit. Amin. Anakmu yang biker, biang kerok, berseru pada nama Yesus. Mujizat terjadi. Apa yang mati dalam hidupmu, apa yang lumpuh dalam hidupmu, ketika engkau berseru, Tuhan sudah kasih kamu pengurapan. Lepaskan pengurapan itu.
ke dalam hidup saudara. Halo, shalom. Halo, hati-hati ya. Yang cuma ngomong dalam hati, hati-hati. Karena dengan hati orang percaya, dia dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku, dia diselamatkan. Jadi harus ngomong, Pak, Tuhan kan tahu. Bahasa air mata, Tuhan kan tahu, saya nggak usah ngomong. Jangankan Tuhan. Saya lihat wajah saudara aja. Yang beberapa orang tadi gini, kelihatan nggak punya duit. Tahu saya, saudara. Yang banyak pergumulan saya tahu. Tapi dengar, nggak ngubah keadaan kalau kamu nggak menyerukan nama Yesus. Saudaraku, problem suamimu, saudaraku, saya nggak perlu tahu. Problem keluargamu, saya nggak perlu tahu. Problem keuanganmu, saya nggak perlu tahu. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, ada solusinya. Tuhan sudah mengurapi engkau. Dan pengurapan itu akan dilepaskan ketika engkau memanggil nama Yesus. Mungkin Anda marketing, hari ini kayaknya buntet, aduh bantat, kayaknya gimana. Panggil nama Yesus. Anda buka toko, yang beli gak datang-datang. Udah gak usah, saudaraku, sing tuku toko, sing tuku. Saudaraku gak usah ngomong gitu. Panggil nama Yesus. Nama Yesus solusi, nama Yesus jawaban untuk semuanya. Untuk penyakit saudara, untuk pelayanan saudara, untuk kehidupan saudara, untuk apapun problem saudara. Tembok Yeriko roboh, semua dikalahkan. Karena apa? Ketika seseorang melepaskan pengurapan Yesus yang ada dalam dirinya. Satu pendeta hanya melepaskan pengurapan nama Yesus. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love you. Yes, Jesus love me. Alkitab berkata. Saya percaya ketika engkau mengutip firman Tuhan, ya, Yesus cinta engkau. Kegilaan macam apa yang engkau hadapi, Tuhan pulihkan hari ini. Tuhan sembuhkan hari ini. Bangkit berdiri, padamkan lampunya. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Amen. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Angkat tangan saudara. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Suami istri, anak orang tua boleh gandeng tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Apapun problemmu, apapun penyakit yang menghimpitmu, tekanan yang menyerang kamu. Ataupun Anda yang online dimanapun Anda berada, Anda sedang mengalami sakit penyakit, problem yang kata dokter mustahil. Saya mau beritahu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hari ini saudaraku mungkin kau sedang mengalami masalah keuangan, finansial. Saya mau beritahu, Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapa yang berseru pada nama Tuhan, ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan. Diselamatkan Tuhan, katakan Yesus. Katakan Yesus. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Engkau memanggil nama Yesus. Kekuatan, pertolongan, kesembuhan, mujizat terjadi bagimu. Haleluya. Haleluya. Katakan. Yesus sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari katakan sama-sama, Yesus. Yesus sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan,
banyak yang percaya Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil, amin. Mari ucapkan syukur buat semua tuntunan firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar di tempat ini. Praktekkan itu dalam hidup kita Bapak Ibu. Dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Praktekkan apa yang tadi Bapak Ibu terima dari Pendeta Agung. Saya percaya Bapak Ibu. Semua kuasa bertekuk lutut di bawah kuasa nama Yesus. Pakai nama itu. Saya percaya ada mujizat, ada kemenangan, ada kelepasan yang akan terjadi dalam bisnis, usaha, pekerjaan, dalam setiap problem apapun yang terjadi dalam hidupmu. Mari sembah Dia. Shikarada bata kaya ramata yashi. Inarakataya namaya shikarara labara. Oh, haleluya, haleluya. Syaralabararabararabararabar. Inaralamataya shikanaralamaralamaralama. Kami percaya Bapa. Shikaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Inaramataya shikaranamataya namaya shande. Haleluya, haleluya. Kuramataya shikaralamaralamaraya shando. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagimu. Haleluya. Yesus sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagimu. Sekali lagi, Yesus sanggup buka jalan. Mari persiapkan perjamuan Bapak Ibu. Yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari Bapak Ibu semuanya kita mengangkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Malam saat waktu hendak diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu, ambillah, makanlah menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya? Roti yang atasnya kita mengucap syukur, ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang percaya kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita pun mengangkat cawan tinggi di atas kepala kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya, cawan yang atasnya kita mengucap syukur, ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang percaya kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Kami diberkati luar biasa pada pagi hari ini. Dan sebelum kami pulang ke rumah kami mau membawa persembahan kami yang terbaik, perpuluhan kami, persembahan buat gedung kami. Saya percaya apa yang umatmu bawa, Tuhan akan lipat kali gandakan 30, 60, sampai 100 kali ganda.
Dan sebelum kami pulang, kami mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu semua angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan selamat sampai tiba dengan di rumahmu. Dan terimalah berkat yang terus berkelimpahan atas hidupmu. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, menyertai, memimpin dan pasti memberkati Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama berkata, silakan duduk, Bapak Ibu berkati Tuhan. Para pelayan Tuhan akan melayani setiap Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengembalikan taburan secara non tunai dapat mentransfernya pada nomor rekening yang tertera di layar depan maupun pada kartu-kartu yang tersedia di depan kursi Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih untuk setiap taburan yang telah Bapak Ibu Saudara berikan. Dan berikut adalah pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kembali mengundang kepada Bapak Ibu Saudara untuk hadir di dalam ibadah raya kita yang semakin dahsyat dan luar biasa. Setiap hari Minggu di tempat ini ada 2 jam ibadah pada pukul 8 dan 10.15. Dan ibadah ini juga disiarkan secara langsung dan dapat diikuti pada akun YouTube kami BFA Church. Dan jangan khawatir untuk Bapak Ibu Saudara yang membawa anak-anak, kami juga menyediakan ibadah sekolah minggu atau junior church di setiap jam ibadahnya. Yakni ada tepatnya di seberang ruangan ini. Kemudian kegiatan mingguan kita yang pertama juga ada ibadah Worship Revival Center di tempat ini setiap hari Kamis pada pukul 6:30 malam. Untuk minggu ini Bapak Ibu Saudara kami juga ada ibadah sakramen baptisan air. Bapak Ibu Saudara silakan mendaftarkan diri bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis air. Jumat ini tanggal 28 Maret pada pukul 10 pagi di gereja ini, tempat ini akan dilaksanakan baptisan air. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftarkan diri, silakan mendatangi meja counter yang tersedia di depan dan atau menghubungi setiap para pelayan Tuhan atau aser PPG yang sedang bertugas. Kemudian ada ibadah Morning Grace setiap hari Sabtu pada pukul 6 pagi bertempat di tempat ini. Dan juga kami mengundang kepada setiap generasi muda, generasi Z, ada Gen Z Service setiap hari Sabtu pada pukul 4:30 sore di tempat ini. Dan yang terakhir, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah pada pagi siang hari ini, boleh mengangkat tangannya? Kami akan dengan hangat menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara semua. Apa ada Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, ada satu di sebelah kanan saya. Selamat datang kakak di gereja kita, di rumah kita. Para pelayan Tuhan akan melayani kakak dan keluarga. Ya puji Tuhan, apa ada lagi? Yang baru pertama kali hadir, puji Tuhan semua adalah jemaat yang setia beribadah, katakan amin. Dan yang paling terakhir bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan atau informasi lebih lanjut, silakan menghubungi call center yang tertera di layar depan. Demikian ibadah kita yang dahsyat dan luar biasa di pagi siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.